Audio Jungle. Audio Jungle. Sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memulai dan melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah persiapan-persiapan yang kita jalani, kita dapat meluangkan waktu
untuk menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, yaitu majlis taklim subuh dan bahagia, dalam rangka menghadiri dan taklim serta silaturahim. Selamat datang dari Nurul Iman Kampung Ramat. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi doa hari yang baik dan terbaik, hari yang menguntungkan dan hari yang menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya Allah berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba, apabila angop atau menguap ahadukum oleh salah seorang di antara kamu, falyanzur, maka letakkanlah oleh yadahu akan tangannya, ala fihi, atas mulutnya, wala ya'wi, dan janganlah mengaum atau bersuara, fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, yadhaku, itu tertawa oleh setan, minhu, daripadanya. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kajian kita pagi hari ini, kelanjutan dari kajian yang lalu, di mana kajian yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sekaligus menegaskan, apabila seorang wanita atau seorang istri menginfakkan hartanya yang ada di rumah suaminya, maka bagi dirinya mendapat pahala, bagi suaminya mendapat pahala, bahkan yang menjaga rumah pun mendapat pahala. Inilah kajian hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh dan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lewat hadisnya, apabila salah seorang di antara kamu, di antara kita, berarti kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila angop atau muak, angop atau muak, maka seyogianya letakkanlah tanganmu di mulutmu. Dalam kitab-kitab fikih, yakni adalah bagusnya tangan kiri, tangan kiri, dan dengan punggungnya, bukan dengan telapaknya. Ini utamanya. Kenapa pakai punggungnya? Kalau punggungnya mudah-mudahan jauh dari virus atau kotoran. Kalaulah telapak tangan ini identik dengan segala aktivitas ada kuman atau kotoran, maka tutupilah dengan
semua saja ada aturannya, bahkan sopan santunnya. Bahkan wala ya'wi, jangan sekali-kali mengaum atau bersuara seperti, maaf kalau asli artinya mah kayak gaungan anjing. Bukan, kalau maaf ini di saat musibah mau turun biasanya ada aungan anjing di tengah malam. Mohon maaf, ini dulu di saat mau turunnya musibah ada ngaungan anjing yang kalau dengerin panjang kayak ayam pelung, panjang kayak ayam pelung. Dulu kalau mah nggak ada ciri-cirinya, kenapa yang nyala anjing kecil-kecil. Dulu mah anjingnya anjing hutan. Kalau di kampung-kampung itu ada istilah anjing hutan. Pokoknya dia mau minimal jam 12 malam itu udah mengaum. Dan inilah dulu, karena boro-boro ada anjing mengaum, gak ada anjing mengaum, itu penyakit banyak banget. Dan oleh karena itu sering-sering berdoa agar kiranya tidak menimpa diri, keluarga, masyarakat, dan warga. Insya Allah doa doa, paling tidak lewat doa kunut, lewat doa kunut yang dibaca Allahumma kshif annal bala'a wal waba wal amrodo wal asqoma wal intiqama wal auja'a wal qotto'a wal ta'una mal mala yakshifu ghairu. Itulah kunut yang dibaca oleh ulama-ulama mukasyafah di saat akan musim bala. Beliau-beliau berdoa semacam itu. Terlebih-lebih kalau kita cermati, ini panas di Indonesia, terlebih-lebih Kabupaten Bekasi hampir 38 derajat Celcius. Ini untuk Kabupaten Bekasi saja, Pak. Karena informasi udara yang paling tercemar adalah di antara kota-kota di Indonesia adalah Bekasi, punya urutan tercemar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tidaklah salah bagi orang-orang yang peduli dengan kebaikan, peduli dengan kesehatan, peduli dengan kebaikan. Insya Allah doa yang tadi, Allahumma kshif annal bala'a wal waba'a wal amrodo wal asqoma wal intiqama wal auja'a wal qotto'a wal ta'un ma la yakshifu ghairu. Tidak ada yang bisa menghentikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas inilah hal-hal yang perlu dicermati. Balikkanlah telapak tangan kiri kita untuk menutupi mulut. Moga-moga yang pertama tidak ada kuman yang diserap. Terlebih-lebih mohon maaf, ucapan astagfirullahaladzim ini menjadi penjaga dari tipu daya setan, sebab setan berebut kala manusia muak. Makanya kalau nggak ditutupin, setan pada masuk. Apalagi mengaum bersuara. Coba gimana, jangan dibuktikan. Tapi kadang-kadang sok kebablasan. Itulah biasa. Makanya cukup. Bila perlu maaf jangan selebar mulut. Jangan selebar mulut, tentang kamu panjang lebar mulutnya. Astagfirullahaladzim. Kata setan, kamilah siap untuk masuk ke dalamnya. Masya Allah. Belum lagi dengan anggota-anggota badan yang lainnya, cukup dengan mulut sudah memenuhi anggota atau memenuhi badan kita. Setan yang siap mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Maaf.
kelebihannya amok, akibatnya kemana? Ke mata. Jadi kalau amok akibatnya langsung ke mata, kurang semangat, kurang konsentrasi, akhirnya kayak orang linglung bisa jadi, kayak orang bingung bisa jadi. Itulah amok. Makanya jangan diturutin. Inilah termasuk hal-hal yang perlu dicermati oleh kita. Kita menjangankan amok, Pak, bangun tidur aja merem lagi, ya kan? Bangun tidur dia merem lagi, apalagi amok. Memang inilah maaf. Baik halnya dengan Rasulullah, selama hidupnya belum pernah amok, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyendiri langsung menyender doang. Kalau duduk ya Masya Allah, ada langsung. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza tamma, apabila telah sempurna bujurul abdi, oleh dosa seorang hamba atau kesalahan seorang hamba, malaka ainaihi, maka akan memiliki akan kedua matanya. Babaka, maka menangislah oleh ia, bihima, dengan kedua matanya. Mata sya'a, kapan saja berkehendak oleh ia. Rawahu Ibnu Adi, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Adi, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Bapak, Ibu dan Saudara, inilah hadis yang berikutnya mengingatkan kita apabila telah sempurna. Nah, mohon maaf, ini bahasa sempurna bukan berarti bagus. Kalau boleh diakui, kejahatan seorang manusia, kesalahan seorang manusia, bahkan mungkin apa-apa yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat agama, pada akhirnya akan mengakui, siapapun mereka, ya Allah, betapa banyak hilaf salah dosa kita. Itu pasti, entah di usia muda atau di usia tua, hampir rata-rata di usia tua. Disitulah kesempatannya, yang bagaimanapun juga semuanya akhirnya akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau paling tidak dibuktikan taufiknya Allah. Jadi taufiknya Allah itu, kalau hidayah mah sebetulnya sudah ada. Sejak lahir hidayah itu sudah ada. Cuma taufiknya yang belum disambungkan oleh Allah. Makanya inilah hidayah itu sudah dipasang oleh Allah. Taufiknya belum disambung. Apa itu taufik? Qudratul ta'ah, mampu untuk melaksanakan taat, itu disebut taufik. Maunya mau banyak, silakan. Kalau kita ngobrol, kalau lagi pada mau pengen ngaji teh, udah nyampe lah belum? Mau melaksanakan kebaikan, ada niat, ada cita-cita, tapi belum. Kenapa? Allah belum memberikan taufiknya. Makanya dengan bahasa, kalau mau diakui, alhamdulillahilladzi waffaqona, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada kita dengan taufiknya. Kapan? Saat kita ada dalam kebaikan. Disinilah letak kesadaran manusia. Oh, ternyata ngaji teh bagus. Cuma kapan ngomongnya? Ya kan? Kapan kira-kira ngomongnya? Mudah-mudahan di mana ada kebaikan, disitulah kita ngomong alhamdulillah atas taufiknya Allah. Kalau bahasa taufik Allah itu ada dua di antaranya. Yang pertama, bahwa kita nggak punya daya apa-apa kecuali daya
kehendaknya Allah dan kekuatan Allah. Itu bahasa taufik. Yang kedua, bahwa kita sadar Allah sayang kepada hamba-hambanya, bahwa masih diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, masih mendapat pertolongan Allah. Kalau mau diluaskan, yang disebut pertolongan Allah itu betapa luasnya. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kalaulah kita dalam posisi yang sehat, dalam posisi yang sehat. Sehat ini bukan semata-mata menjadi sebuah kebaikan. Sehat ini belum semata-mata menjadi kebaikan, kecuali kesehatannya ada di dalam kebaikan. Mohon maaf, kira-kira lagi sehat ngomong apa kira-kira? Inilah yang belum diakui oleh kita, yang dulunya dari mulai bangun tidur, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Berarti ada rencana baik dari Allah. Tinggal kitanya untuk mengkonek dari pertolongan Allah tadi. Konek, apa koneknya? Nyambung. Bapak Asa Topi itu nanti dikonek. Kalau udah konek, insya Allah bakal iya. Inilah arti kehidupan. Maka sadar akan berbuat salah, sadar akan berbuat dosa, barulah akan memiliki kedua matanya. Kita ini kan belum memiliki, Pak. Belum bisa menguasai mata kita. Yang ada malah dikuasai oleh mata kita. Jangan setan dulu. Jadi kita masih dikuasai oleh mata kita. Kita belum bisa menguasai. Coba, apa bedanya menguasai dan dikuasai? Kalau menguasai mata kita sesuai dengan maunya kita, itu menguasai mata. Tapi kalau kita dikuasai oleh mata, mata awalnya lapar terus. Ya namanya lapar. Apakah pengen dilihat? Apakah pengen dipandang? Apapun pengen diprototin. Berarti kita masih dikuasai oleh mata. Apalagi disetiri oleh nafsu. Tuh, makanya nafsu membonceng kepada mata, mata menguasai diri kita. Insya Allah nggak pernah ngedip. Ini bahasa orang yang lebih mengkering. Inilah memang apa penasarannya penasaran. Apalagi bahasa birahi, lawan jenis. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kalau orang sudah mengakui hilang salahnya, inilah disebut sempurna. Udah kalau boleh disebut kelihatan kayaknya dosanya, dirasakan dosanya, dirasakan hilafnya, maka ia akan dapat menguasai kedua matanya, menangislah dengannya. Maka untuk dikembalikan atau dibalikkan, kira-kira kita sudah nangis atas kesalahan. Kalau belum, berarti belum menguasai kedua mata, masih dikuasai oleh mata. Apapun kesulitannya, kayaknya matanya keras banget, mengkristal, nggak pernah sedih. Tuh, nggak pernah sedih. Bahkan kadang-kadang masih dibela. Kalau dibang duit dosanya, aktif segitu. Berarti inilah mata kita masih memperdaya diri kita. Yang seyogianya, Masya Allah, kalau sadar, maaf Pak, yakin kita itu adalah keturunan orang baik-baik. Kita itu turunan orang baik-baik. Atau mungkin kita ini adalah orang yang siap untuk menjadi baik, siap untuk menjadi orang baik. Kenapa siap menjadi orang baik? Kelak akan ada orang di bawah kita. Siapa? Istri, anak-anak kita, atau mungkin maaf orang di sekitar kita yang kelak akan menjadi bagian keluarga kita.
maaf. Contoh besanan Pak. Ini jangan dikata seperti bang besan. Kalau besannya orang baik-baik, kemudian besannya nggak baik, kira-kira gimana Pak? Oh, kan jadi ocehan. Si aku besannya begitu banget, loh bakal kena juga padahal. Apalagi kalau kita maaf dalam melaksanakan sesuatu hal yang tidak mengukur diri. Si A padahal makan jabatannya kenapa begitu banget? Ini akan terbawa semuanya akan, ya Allah, iya makanya sadar lebih-lebih nanti punya anak. Maaf ini Pak, yang namanya ngaji makan kudu diomong. Hari ini kita bertakwa punya anak, kira-kira anaknya mau disebut anaknya orang takwaan, mau nggak kira-kira? Emang dia lagi itu mah nggak sadar enggak? Tuh, disitulah harus diingatkan. Oh iya, nanti Pak, ya sebab bahasanya sebetulnya yang mau dia, cuma ini menjadi sebuah kembalian dari setiap perjalanan manusia. Makanya jelas kalaulah banyak kesalahannya, suatu saat bakal sadar. Kalau bisa mah jangan nunggu banyak, jangan nunggu banyak. Apa dia? Ya Allah, kalau banyak, iya, kalau sampai ketemu taubat, ketemu sadar. Kalau tidak, makanya di tengah-tengah kesunyian malam, di tengah keheningan malam, apalah yang harus kita lakukan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu yang dijalani, berarti kita tergolong orang yang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kebaikan-kebaikan. Makanya menangislah kedua matanya. Lebih-lebih mohon maaf kalau mau dikembalikan ke asal usulnya. Hilaf salah dosa itu penghalang rizki Allah. Na'udzubillah ini. Jadi hilaf salah dosa itu penghalang rizki Allah. Apa caranya? Banyakin istighfar, insya Allah. Jadi bukan untuk mengkambing hitamkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu, bukan. Yuk kembalikan, ya Allah, betapa hilaf salah hambamu ini, betapa banyak dosa hambamu ini, ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Itu di tengah malam. Termasuk bahkan mohon maaf kalau dikembalikan secara pengakuan jujur bahwa penyakit itu adalah latar belakang dosa. Sebab ada hadisnya, dawau mardokum bil istighfar, obatilah penyakitmu dengan istighfar. Insya Allah ada kesembuhan di balik itu semua. Bahkan kalau ditarik benang lagi, keluarga yang ini dan sebagainya, istighfarlah. Akuilah ini mungkin mata rantai dosa-dosa orang di antara kita. Pernah ngomong begitu kira-kira di rumah? Gak ada. Gua mau bener, gua mau paling bagus, gua mau paling bersih, ya. Sebab bagaimanapun juga pasti ada titik-titik yang menghalang-halangi dari kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Contoh, pengennya makan tapi kok susah. Apa penghalangnya? Mual salah adalah dosa. Makanya beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, akuilah kesalahannya. Insya Allah Allah buka. Ini semuanya ada dalam bahasa yang sangat-sangat netral, bahkan terawat. Insya Allah. Bapak Ibu dan Saudara, waktu
pula juga yang membatasi kita waktu isyraq telah tiba. Oleh karena itu mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik yang banyak, Allah lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, Allah berikan keberkahan dan keberkahan, dan senantiasa kita dijauhkan dari segala mara bahaya, petaka musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Yuk kita doa tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dfa annal bala'a wal waba'a wal amrada wal asqama wal intiqama wal auja'a wal qahta'a wat ta'una mala yakshifu ghairuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat berpisah, selamat berjumpa di lain waktu. Selamat melaksanakan aktivitas. Usikum ibadah Allah, nafsi bidaqallah. Allahumma fiqilal pamidari. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
Audio Jungle. Audio Jungle.